Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sobat-sobat sejarah, selamat berjumpa dengan saya. Channel ini berisikan tentang pembelajaran sejarah. Sobat-sobat akan mengerti dan memahami tentang sejarah. Ingat pepatah, sejarah adalah guru kehidupan. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kelangsungan channel ini, jangan lupa untuk like, share, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng notifikasi agar dapat informasi yang terbaru dari channel ini. Baiklah sobat-sobat sejarah, kita akan mulai dengan pembahasan, pengertian, dan ruang lingkup sejarah. Selamat untuk menyimak penjelasan berikut ini. Oh ya sobat-sobat sejarah, tampak di layar kaca bahwa ada komplek rumah adat Kampung Bolo. Ini merupakan salah satu objek wisata adat yang ada di daerah Kabupaten Garut, di mana masyarakatnya masih menjunjung tinggi adat dan budaya tradisional. Yang pertama kita akan lihat asal-usul kata sejarah. Menurut sejarawan William H. Frederick, secara etimologis atau asal-usul katanya, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun atau syajaroh, yang berarti pohon atau pohon kayu. Pohon dalam pengertian ini merupakan suatu simbol, yaitu simbol kehidupan yang melukiskan pertumbuhan terus-menerus dari tanah atau di dalam bumi terus ke udara dengan berbagai macam organnya, mulai dari akar, tunas, batang, cabang, ranting, daun, bunga atau kembang, sampai pohon itu berbuah yang satu sama lain saling berhubungan dalam suatu ruang dan waktu di mana kehidupan itu ada. Sobat-sobat sejarah, kita akan membandingkan atau menganalogikan sebatang pohon dengan manusia. Ternyata kehidupan manusia tumbuh dan berkembang harus mengalami fase-fase yang dilaluinya. Mulai dari fase di dalam kandungan, lahir menjadi seorang bayi, tumbuh menjadi anak-anak, berkembang menjadi remaja, dewasa, bahkan hingga sampai orang tua yang berkesinambungan seiring perjalanan waktu dan tempat atau ruang di mana kehidupan manusia itu berada. Kesinambungan itu terjadi karena manusia dalam kehidupannya senantiasa diikat oleh ruang dan waktu. Ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ketiga-tiganya menunjukkan adanya suatu kesinambungan. Masa lalu akan menentukan masa sekarang, dan masa sekarang akan menentukan langkah selanjutnya di masa yang akan datang. Kembali lagi ke asal kata sejarah yang berarti pohon. Pohon memiliki ranting, batang, daun, ya, kemudian juga ada buah, dan seterusnya. Akan tetapi sejarah bukan hanya berarti pohon dalam arti pohon keluarga, juga tidak hanya berarti keturunan, asal-usul dan silsilah. Walaupun demikian, kalau kita mempelajari sejarah, sekurang-kurangnya kita akan mempelajari asal-usul atau keturunan dan silsilah yang dikenal dengan istilah syajarah an-nasab. Berarti dalam hal ini sejarah dapat diartikan sebagai istilah silsilah atau keturunan. Kata silsilah biasanya untuk menunjukkan suatu asal-usul keluarga atau nenek moyang. Oh ya, saudara-saudara, sobat-sobat sejarah, tampak di latar adalah bangunan yang sangat indah dan menarik, ya, yaitu bangunan yang ada di depan kantor atau di depan rumah dinas Bupati Kabupaten Garut yang disebut dengan Babancong. Sobat-sobat sejarah, kita lihat salah satu contoh tentang silsilah suatu keluarga. Kita ambil keluarga dari kerajaan Inggris di Istana Buckingham, di mana
Ratu Elizabeth II yang berpasangan dengan Pangeran Philip memiliki beberapa orang putra dan putri. Dari putra-putrinya kini telah lahir cucu-cucu Ratu Elizabeth. Bahkan Ratu Elizabeth II ini sekarang telah memiliki cicit-cicitnya. Itulah salah satu contoh silsilah keluarga. Pada zaman kerajaan-kerajaan tradisional, baik pada masa Hindu-Buddha ataupun pada masa perkembangan Islam Nusantara, ada salah seorang pejabat penting di istana, di mana diberi tugas oleh raja untuk menulis peristiwa penting di dalam kerajaan tersebut. Misalnya penobatan raja, pernikahan putri raja, atau menuliskan silsilah dari kerajaan tersebut, mulai dari siapa pendiri kerajaan tersebut, kapan mencapai puncak kejayaannya, dan siapakah raja terakhir yang memerintah di kerajaan tersebut. Contoh di sini kita lihat silsilah kerajaan Singosari. Ken Arok adalah pendiri dan sekaligus raja pertama di kerajaan tersebut, sementara Kertanegara adalah raja terakhir dan puncak kejayaan Singosari ada pada masa Raja Kertanegara. Itulah sobat-sobat sejarah salah satu silsilah dari suatu kerajaan. Sudahkah sobat-sobat sejarah menuliskan bagian silsilah keluarga? Ini sangat penting biar kita tahu siapa leluhur kita itu. Sahabat-sahabat sejarah, ada beberapa istilah yang hampir sama dengan kata silsilah. Misalnya hikayat berasal dari bahasa Arab yakni haka, yang memiliki arti bercerita atau menceritakan, adalah salah satu bentuk sastra prosa terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng, mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan kesaktian serta mujizat tokoh utama. Contoh hikayat ini adalah hikayat Hang Tuah. Berikutnya adalah biografi. Berasal dari bahasa Yunani yaitu bios, artinya hidup, dan graphein, artinya tulisan. Sebuah kumpulan tulisan yang di dalamnya menjelaskan riwayat atau kisah hidup dari seseorang tokoh yang ditulis oleh orang lain. Contoh biografi politik B.J. Habibie yang dibuat oleh Toto Sugiarto. Sementara kisah perjalanan seorang yang ditulis oleh sendiri diberi nama autobiografi. Berikutnya adalah tambo, yaitu cerita sejarah yang menceritakan kejadian atau asal-usul keturunan raja, yang merupakan campuran antar sejarah, fakta, kepercayaan, dan mitos. Contoh Tambo Minangkabau. Berikutnya adalah babat, yaitu karya sastra dari tanah Jawa yang menceritakan latar belakang sejarah yang diruntut dengan berdasar pada bukti dan fakta sesuai zamannya. Contoh babat tanah Jawi. Itulah beberapa istilah yang hampir sama dengan kata silsilah. Baiklah sobat-sobat sejarah, agar kita mendapat pengertian yang lebih luas, maka sebagai perbandingan kita akan lihat beberapa terjemahan kata yang berasal dari bahasa-bahasa lainnya di dunia. Dari bahasa Inggris yaitu history, berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu historia, yang berarti belajar dengan cara bertanya-tanya atau apa yang diketahui karena penyelidikan. Dalam bahasa Belanda yaitu geschiedenis, dari kata geschiedenis yang artinya terjadi. Begitupun dari bahasa-bahasa yang lainnya, dari bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Rusia, yang intinya merupakan sesuatu yang telah terjadi. Setelah kita mempelajari tentang istilah kata sejarah, kita lanjutkan dengan definisi sejarah menurut para ahli. Yang pertama adalah Herodotus, seorang filsuf dan sejarawan pertama yang berasal dari Yunani. Dia dikenal dengan sebutan Bapak Sejarah Dunia atau
The Father of History. Ia mengatakan bahwa sejarah adalah kajian untuk menceritakan suatu perputaran jatuh bangunnya seseorang tokoh, masyarakat, dan peradaban. Sejarah tidak berkembang dan bergerak ke depan dengan tujuan yang pasti, tetapi bergerak melingkar, di mana tinggi dan rendahnya lingkaran tersebut disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Karena yang terkenal yaitu Historia merupakan catatan penting tentang sejarah perang Yunani dengan Persia. Berikutnya adalah Edward Howard dalam bukunya What is History. Beliau mengatakan bahwa sejarah adalah suatu proses interaksi serba terus antara seorang sejarawan dengan fakta-fakta yang ada padanya. Suatu dialog tiada henti antara masa sekarang dengan masa yang akan datang. Sobat-sobat sejarah, kita lanjutkan dengan definisi sejarah menurut pendapat para ahli yang berasal dari dalam negeri. Sebelumnya, sobat-sobat sejarah lihat background, salah satu bangunan yang sangat bersejarah zaman peninggalan Belanda, di mana bangunan ini sekarang menjadi ikon salah satu perguruan tinggi ternama di Kota Bandung, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia yang dulu bernama IKIP. Baiklah, menurut Profesor Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan dengan umumnya yang berhubungan dengan cerita bertarikh sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat manusia pada waktu yang telah lampau, yaitu susunan hasil dari penyelidikan, bahan-bahan, atau tanda-tanda yang lainnya. Sementara Profesor Sartono Kartodijo mengatakan bahwa sejarah ada yang bersifat objektif adalah sejarah yang menunjuk pada kejadian atau peristiwa itu sendiri, sedangkan sejarah yang bersifat subjektif adalah sejarah yang telah dipengaruhi oleh emosi dan pikiran sejarawan atau penulis sejarah tentang suatu peristiwa. Profesor Ismail mengatakan sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan tentang kisah mengenai peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi atau berlangsung dalam segala aspek di masa yang telah lampau. Sementara R. Muhammad Ali dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia mempertegas pengertian sejarah sebagai berikut. 1. Sejumlah perubahan-perubahan, kejadian-kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. 2. Cerita tentang perubahan-perubahan, kejadian-kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. 3. Ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian dan atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Sementara W.J.S. Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengungkapkan sejarah, yaitu 1. Kesusastraan lama, silsilah dan asal-usul. 2. Kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Dan yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa yang telah lampau. Sementara latar belakang itu kawah salah satu gunung yang menjadi objek wisata volcano di Kabupaten Garut, yaitu Gunung Papandayan. Sobat-sobat sejarah, dari orang yang sangat panjang, dari mulai asal-usul kata sejarah, kemudian definisi sejarah menurut para ahli baik dari dalam maupun luar, kita dapat mengambil suatu kesimpulan atau intisari bahwa sejarah adalah suatu pengetahuan tentang peristiwa yang terjadi dalam masyarakat manusia pada waktu yang telah lampau, sesuai dengan rangkaian kausalitasnya serta proses perkembangannya dalam segala aspek yang berguna sebagai pengalaman untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan bagi manusia masa sekarang serta arah cita-cita pada masa yang akan datang. Sobat-sobat sejarah pun bisa mendefinisikan sendiri menurut pendapat sendiri. Sementara background adalah gunung yang pernah menjadi fenomena, yaitu gunung Sedahurup yang diperkirakan itu adalah gunung yang berupa piramid. Itulah sobat-sobat sejarah, kita lanjutkan dengan ruang lingkup sejarah.
Yang pertama adalah sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa atau realitas ialah kenyataan, kejadian, atau aktualitas telah terjadi atau berlangsung pada waktu yang telah lalu. Sejarah sebagai peristiwa menyangkut peran manusia, baik sebagai objek maupun sebagai subjek pelaku, dalam peristiwa sejarah dalam dimensi waktu dan ruang, yakni kurun waktu dan lingkungan alamnya. Kita lihat contoh misalnya gambar berikut ini, peristiwa lengser ke Prabon atau berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Di sana ada tokoh atau pelaku yaitu Bapak Soeharto, ada Bapak B.J. Habibie dan lain-lainnya. Sementara ruang atau tempat ada di Istana Negara Jakarta. Dan waktunya berlangsung pada 21 Mei 1998. Baiklah sobat-sobat sejarah, di latar belakangnya adalah Lapang. Di sana tempat uji coba peluncuran roket Indonesia yang ada di Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Sejarah sebagai peristiwa memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu unik. Apa itu unik? Yaitu peristiwanya terjadi hanya satu kali dan tidak berulang. Einmalig dalam bahasa Jerman. Bisa terjadi jenis peristiwanya sama, akan tetapi tokoh, pelaku, dan waktu tempatnya akan berbeda. Kemudian abadi, peristiwanya akan selalu dikenang sepanjang masa. Contoh misalnya peristiwa proklamasi 17 Agustus tahun 45 dikenang sepanjang masa oleh bangsa Indonesia. Ataupun peristiwa kelahiran sobat-sobat sejarah selalu dikenang setiap tahunnya. Berikutnya adalah penting. Penting yaitu memiliki dampak yang luas atau berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara, baik pada waktu itu maupun pada masa yang akan datang. Contoh tadi peristiwa 17 Agustus memiliki dampak yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, baik pada waktu itu maupun masa yang akan datang. Dan objektif, yaitu peristiwanya berdasarkan fakta, bukan hasil rekaan atau imajinasi, dan dapat dibuktikan dalam bentuk ada foto, rekaman, dokumen, saksi, dan pelaku sejarah. Itulah karakteristik sejarah sebagai peristiwa. Sementara di latar tampak eksotisnya pantai Sayang-Heulang di Pamengpeuk, Garut. Sobat-sobat sejarah, kita lanjutkan dengan sejarah sebagai kisah. Sering kita mendengar istilah bahwa sejarah adalah suatu cerita atau kisah. Seorang sejarawan bertugas menceritakan kembali atau mengungkapkan kembali peristiwa yang telah terjadi. Sejarah sebagai kisah bukan sembarang cerita yang sering kita dengar misalnya dalam dongeng atau kisah dalam novel. Sejarah sebagai kisah adalah kejadian masa lampau yang diungkapkan atau diceritakan kembali berdasarkan penafsiran atau interpretasi seorang sejarawan, tetapi berdasarkan fakta-fakta yang ada, yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itulah sejarah sebagai kisah. Tampak eksotisnya salah satu curug yang ada di Kabupaten Garut, yaitu Curug Orok di Kecamatan Cikajang, Garut. Berikutnya adalah sejarah sebagai seni. Sejarah memerlukan intuisi atau ilham selama penelitian itu berlangsung. Kemudian imajinasi, membayangkan apa yang sebenarnya terjadi dan sesudahnya. Kemudian emosi, untuk menyatukan perasaan dengan objeknya. Sejarah sebagai seni artinya peristiwa-peristiwa sejarah dapat ditulis dan diceritakan kembali sesuai dengan fakta aslinya, namun dengan memasukkan unsur-unsur estetika, daya khayal atau imajinasi, gaya bahasa, dan emosi untuk mencapai sasaran penyampaian informasi sejarah. Melalui pendekatan seni, fakta sejarah akan menjadi lebih hidup dan bernyawa. Baiklah sobat-sobat semuanya, kita lanjutkan dengan konsep-konsep penting dalam sejarah.
Yang pertama adalah periodisasi. Apa itu periodisasi? Yaitu pembabakan atau pembagian sejarah berdasarkan kurun waktu. Apa manfaatnya? Yaitu untuk lebih memahami, lebih mudah dipelajarinya tentang peristiwa sejarah yang berkesinambungan. Dengan adanya periodisasi, maka kita akan melihat karakteristik atau ciri khas yang ada pada setiap periode tersebut. Sebagai contoh misalnya, kita pernah mengikuti atau kita pernah ada dalam periode pendidikan di zaman SD, periode pendidikan di zaman SMP, periode pendidikan di zaman SMA, bahkan nanti sampai ke perguruan tinggi, di mana setiap periode pendidikannya mempunyai karakteristik atau ciri khas masing-masing. Itulah salah satu fungsi dari periodisasi. Setelah kita lihat contoh pembabakan sejarah di Indonesia. Yang pertama adalah zaman praaksara. Ini berlangsung sampai dengan abad ke-4 Masehi. Kita mengenal di sini adanya food gathering, food produksi, masa pendakian. Itu ciri khasnya. Yang kedua yaitu zaman Hindu-Buddha. Ini berlangsung dari abad ke-4 kurang lebih sampai dengan abad ke-15 Masehi. Di sini kita akan lihat adanya bangunan-bangunan monumental, Candi Borobudur, Candi Prambanan. Berikutnya adalah zaman Islam di Nusantara. Ya, kurang lebih ini dari abad ke-7 13 sampai dengan abad ke-Masehi. Sini kita lihat adanya bangunan-bangunan baru yaitu masjid yang merupakan perpaduan antara budaya Nusantara dengan budaya Islam. Kemudian berikutnya adalah zaman kolonial. Itu abad ke-16 sampai dengan tahun 1942. Mulai masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara. Dimulai dari zaman Portugis, masa VOC, Danelaw, Raffles, dan sebagainya, sampai nanti masuknya masa kekuasaan Jepang di Nusantara ini. Berikutnya adalah zaman pergerakan nasional. Ini berlangsung tahun 1908 sampai dengan 42, di mana pada masa ini terjadi perubahan. Yang tadinya melakukan perjuangan dengan senjata, dengan fisik, sekarang dengan adanya orang-orang cendekia, maka merubah pergerakannya dengan melalui organisasi pergerakan nasional. Berikutnya adalah zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Ini berlangsung kurang lebih 3,5 tahun, yaitu tahun 1942 hingga tahun 45. Kemudian zaman kemerdekaan dilanjutkan dengan masa revolusi fisik. Apa maksudnya? Yaitu perang memenangkan kemerdekaan, di mana perangnya terbagi dua, yaitu perang bersenjata, contohnya Bandung Lautan Api misalnya kan, dan perang diplomasi, perundingan dengan pihak Belanda. Berikutnya adalah masa zaman RIS, Republik Indonesia Serikat. Ini sebagai konsekuensi dari perjanjian atau perundingan konvensi Meja Bundar. Kemudian berikutnya adalah zaman demokrasi liberal. Ini berlangsung tahun 1950 hingga 1959. Ya, ada ciri khas di sana, misalnya pemilihan umum pertama kali pada masa demokrasi liberal. Berikutnya adalah zaman demokrasi terpimpin atau sering disebut dengan istilah Orde Lama. Ini berlangsung tahun 59 hingga tahun 66. Ya, diawali dari dekret presiden sampai dengan nanti munculnya Super Semar. Kemudian lanjut di zaman Orde Baru tahun 1966 hingga tahun 1998 muncullah sosok yang kita kenal dengan kekuasaan cukup lama, yaitu Soeharto. Dan terakhir yaitu zaman reformasi yang berlangsung dari tahun 98 hingga sekarang ini, dimulai daripada pemerintahan B.J. Habibie, lanjut kemudian pada masa Gus Dur, lanjut ke Megawati, lanjut ke Pak SBY, lanjut sampai dengan sekarang Bapak Jokowi. Itulah salah satu contoh periodisasi di Indonesia. Oke, berikutnya adalah konsep penting dalam sejarah, yaitu kronologi. Apa itu kronologi? Istilah kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu krono yang berarti waktu dan logos yang berarti pembahasan atau penalaran atau ilmu. Sehingga kronologis berarti sesuai dengan urutan waktu. Peristiwa sejarah akan selalu berlangsung sesuai dengan urutan waktu. Sehingga peristiwa-peristiwa dalam sejarah itu tidak secara berlompat-lompat urutan waktunya, atau bahkan berbalik urutan waktunya yang dikenal dengan anakronis.
Kronologi membantu kita berpikir secara runut, teratur, dan juga berkesinambungan. Itulah pentingnya kronologis dalam sejarah. Baiklah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita ya, masih kronologi sejarah. Berikut ini kita ambil salah satu contoh kronologi sejarah, yaitu detik-detik menjelang proklamasi kemerdekaan 7 Agustus tahun 45. Diawali pada tanggal 6 Agustus 45 dijatuhkannya bom atom di Hiroshima. Kemudian lanjut tanggal 9 Agustus 45 dijatuhkannya bom atom kembali di kota Nagasaki. Akhirnya Jepang menyerah kepada Amerika Bersekutu. Tanggal 15 Agustus terjadi ya, vacuum of power. Karena para pemuda ya, mendesak kepada Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Tanggal 16-nya terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua yang mengakibatkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 45. Besoknya, tanggal 7 Agustus 45 diproklamirkanlah kemerdekaan Republik Indonesia. Itu salah satu contoh urutan waktu dalam sejarah yang dikenal dengan kronologi sejarah. Baiklah, kita lanjutkan dengan konsep kronik. Kronik dapat ditemui dalam sejarah dinasti-dinasti dari kerajaan Tiongkok atau negeri Cina. Kronik dalam kerajaan Tiongkok dapat berupa sejenis kumpulan tulisan yang berkuasa di Tiongkok. Misalnya kronik dinasti Tang, kronik dinasti Ming, kronik dinasti Zhou, dan sebagainya. Musafir atau pujangga akan menulis dan mencatat seluruh peristiwa maupun hal-hal yang baru ditemukan ketika melakukan perjalanannya. Contoh misalnya, ada musafir dari Cina yang bernama Fahian sampai di kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Dia mengatakan bahwa kerajaan itu bernama kerajaan Tolongo. Kemudian Icing ya, juga dari Cina sampai di kerajaan Sriwijaya. Dia menyebutnya dengan sebutan Sili Fongse. Kemudian juga ada Mahuan yang datang bersama dengan Laksamana Cheng-ho. Itulah beberapa peristiwa ya, yang mereka tulis yang nanti menjadi sebuah kronik yang ada pada dinasti-dinasti di Cina. Baiklah, sobat-sobat semuanya, kita lanjutkan di pembahasan terakhir kali ini, yaitu arti penting sejarah bagi kehidupan manusia pada masa kini dan masa yang akan datang. Ya. Selain sejarah sebagai edukasi, sebagai inspirasi, sebagai rekreasi, ada hal penting dalam mempelajari sejarah. Misalnya, mengembangkan keteladanan dan karakter para tokoh-tokoh bangsa. Kita bisa belajar bagaimana gigihnya Bung Karno dan Bung Hatta dalam memperjuangkan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Membentuk jati diri atau identitas dalam diri bangsa. Dengan mempelajari sejarah yang sangat panjang, akan terbentuk jati diri bangsa Indonesia. Mengembangkan inspirasi bagi generasi akan kegemilangan masa lalu. Ingat, bangsa Indonesia pernah mengalami kejayaan masa lalu. Ingat zaman kerajaan Sriwijaya, ingat kerajaan Jepang Majapahit, dan sebagainya. Berikutnya adalah mengembangkan dan menumbuh kembangkan kebangsaan dan nasionalisme. Ya. Berikutnya adalah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dari perjalanan sejarah bangsa. Berikutnya adalah memperkokoh ketahanan suatu bangsa. Masa lalu kita akan jadikan pelajaran untuk melangkah ke masa depan. Menjadi sumber bacaan yang menumbuhkan suasana hati yang menyenangkan. Itulah beberapa ya, manfaat mempelajari sejarah. Ingat jargon-jargon yang terkenal. Jas merah, yaitu jangan sekali-sekali meninggalkan atau melupakan sejarah. Itu dari Bung Karno. Kemudian Historia Magistra Vitae dari Cicero. Sejarah adalah guru kehidupan. Atau jargon yang lainnya misalnya belajar sejarah atau mau mengulang sejarah. Itulah arti penting mempelajari sejarah. Demikianlah sobat-sobat semuanya pembahasan untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Selamat berjumpa di pembahasan yang akan datang. Dan ingat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you.